Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya cuaca ekstrim, jalanan di Medan dilanda banjir. Polisi Belawan tembak pelaku perampokan sepeda motor. Pemulihan ekonomi nasional, Pemkab Batubara salurkan bantuan kepada pelaku UMKM. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kota Medan kembali dilanda hujan deras pada Senin menjelang maghrib. Akibatnya sejumlah ruas jalan di Medan tergenang banjir. Salah satu ruas jalan inti kota yang menjadi langganan banjir apabila hujan deras melanda Kota Medan adalah Jalan Jawa di Kecamatan Medan Timur, persisnya di depan pintu keluar stasiun kereta api bandara. Genangan air yang merendam ruas jalan tersebut bisa mencapai ketinggian lebih kurang 1 meter. Meski genangan air tinggi, namun pengendara tetap nekat menerobos banjir. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat untuk menerobos banjir harus mendorong kendaraannya akibat mogok. Salah seorang warga mengaku, ruas Jalan Jawa ini merupakan salah satu ruas jalan yang ada di Kota Medan yang menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Banjir ini disebabkan tidak berfungsinya drainase dengan baik. Langganan ya bang, setiap hujan seperti ini, mau sampai 1 meter. Baru padahal hujannya baru 1 jam aja, udah kayak gini. Banyak yang mutar-mutar gitu, takut mogok di tengah. Drainasenya bang, kurang baik. Habis itu banyak yang lebih tinggi jalan daripada drainase. Mungkin pihak terkait bisa memperbaiki ini, karena ini langganan. Warga berharap pemerintah Kota Medan untuk memperhatikan kondisi ruas jalan yang kerap menjadi langganan banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, tingginya curah hujan membuat Sungai Rampah kembali meluap dan mengakibatkan ribuan rumah warga yang berada di 5 desa di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara terendam banjir. Ribuan rumah warga yang berada di 5 desa terendam banjir, kelimanya merupakan Desa Cempedak Lobang, Desa Firdaus, Desa Serampah, Desa Pematang Ganjang, dan Desa Serejo. Banjir tersebut diakibatkan meluapnya Sungai Rampah karena tidak dapat menampung debit air yang tinggi. Lokasi pemukiman yang berdekatan dengan aliran Sungai Rampah sehingga menjadi langganan banjir. Warga berharap kepada pemerintah agar melakukan pengerukan Sungai Rampah yang saat ini mengalami kedangkalan. Sebabnya apa ini bang? Sungai meluap. Sudah berapa hari tadi banjir? 2 hari bang. Ini kondisi air saat ini? Udah mulai surut. Ya, kalau bisa bantulah kami, begitu cepatlah korek sungai yang dalam. Banjir terparah terjadi di Desa Serampah dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 1 meter. Menurut keterangan warga, air telah masuk ke dalam rumah sehingga mengganggu aktivitas warga. Camat Serampah Nasaruddin Nasution melalui selulernya menjelaskan, ada 5 desa yang mengalami banjir, yakni Desa Pematang Ganjang, Serampah, Cempedak Lobang, Firdaus, dan Desa Serejo. Pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Sergai telah meninjau desa-desa yang terkena banjir, juga telah menyediakan perahu karet. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Kapolres Kota Padang Sidempuan memimpin langsung penggerebekan narkoba di sejumlah tempat di Kota Padang Sidempuan. Salah satunya di Kampung Salak, Padang Sidempuan Selatan. Selain berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti narkoba seperti sabu, petugas juga menangkap 4 orang tersangka yang diduga sebagai pengedar dan bandar narkoba.
Kapolres Kota Padang Sidempuan AKBP Juliani Prihartini Sabtu siang kembali memimpin sejumlah penggerebekan narkoba di wilayah hukum Polres Kota Padang Sidempuan. Dari penggerebekan ini, Polres Padang Sidempuan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba dari perumahan warga. Di Kampung Salak, Kota Padang Sidempuan, Kapolres beserta anggota menyisir perumahan warga yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba yang diperdagangkan oleh warga. Kampung Salak di Kota Padang Sidempuan ini merupakan salah satu lokasi yang sangat rawan akan peredaran narkoba. Di salah satu rumah yang dicurigai sebagai rumah pengedar narkoba, petugas melakukan penyisiran hingga memeriksa peralatan rumah tangga. Dari penyisiran ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah narkoba jenis sabu dan ganja. Kapolres Kota Padang Sidempuan AKBP Juliani menyampaikan, dari berbagai penggerebekan ini pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti narkoba serta 4 orang tersangka yang diduga sebagai pengedar dan bandar narkoba. Masyarakat sendiri bahwasanya mari sama-sama kita perangi narkoba. Jangan khawatir lagi kalau misalnya adanya intimidasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggerakkan kepedulian semangat masyarakat. Itu akan jauh lebih efektif dalam pemberantasan narkoba, agar anak-anak ya masa depan generasi muda tentunya dapat terpelihara dengan baik dan mereka juga nantinya akan terselamatkan. Itu saja. Penggerebekan ini merupakan wujud ketegasan kepolisian untuk memberantas narkoba di Kota Padang Sidempuan yang selama ini menjadi bahan perbincangan masyarakat. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Polisi Belawan tembak pelaku perampokan sepeda motor, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tim anti bandit Polsek Medan Belawan Senin malam berhasil menangkap pelaku perampokan sepeda motor dan handphone milik seorang ojek online atau ojol di Belawan. Dalam penangkapannya petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba melawan petugas. Pelaku bernama Guntur Syahputra alias Guntur yang merupakan warga Belawan ini berhasil ditangkap petugas kepolisian di kawasan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku yang terkenal sadis selalu merampok pengendara sepeda motor ojek online ini tak berkutik dan hanya bisa menahan sakit setelah petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba kabur. Pelaku yang juga merupakan residivis dengan kasus yang sama ini seolah tidak ada efek jera. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Kanit Reskrim Polsek Belawan mengatakan seorang pelaku kejahatan jalanan yang selalu melakukan pencurian dengan kekerasan sudah menjadi target petugas kepolisian dari Polsek Belawan dan terpaksa memberikan tindakan terukur terhadap pelaku. Sesuai dengan atensi pimpinan, melakukan tindakan tegas pada pelaku kejahatan jalanan. Di sini kita amankan salah seorang pelaku pencurian dengan kekerasan pada saat dikap tim melakukan perlawanan dan kita ambil tindakan tegas terukur. Terima kasih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 6 tahun penjara dan kini polisi masih memburu penada barang hasil curian seperti sepeda motor di kawasan Marelan Pasar 1 yang kian menjamur. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar simulasi tata cara kegiatan acara di Jambur di masa pandemi COVID-19. Pengetatan protokol kesehatan pun tetap diberlakukan untuk menghindari adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Pasca ramainya pelaksanaan kegiatan seperti pesta pernikahan dan kematian yang dilaksanakan di beberapa jambur di Kabupaten Karo beberapa waktu terakhir yang tidak terkontrol protokol kesehatan, membuat pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara
melakukan simulasi tata cara pelaksanaan kegiatan di Jambur yang menerapkan protokol kesehatan. Simulasi yang digelar ini diikuti oleh pihak kepolisian, pengelola Jambur, Dinas Kesehatan Karo, Dinas Pariwisata Karo, Satpol PP Karo, dan tim gugus tugas COVID-19 Karo. Dalam simulasi diperlihatkan tetap mengedepankan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, untuk mengantisipasi adanya klaster baru penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo. Menurut Bupati Karo Terkelir Brahmana, nantinya pada setiap kegiatan yang dilakukan di Jambur akan diawasi dan dikawal oleh tim gugus tugas COVID-19 Karo, di mana pada pintu masuk penerapan protokol kesehatan tetap diutamakan. Simulasi ini dilakukan karena adanya desakan dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan di Jambur. Dan nantinya simulasi ini akan dijadikan dalam video dan dibagikan kepada pengelola Jambur agar menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan di Jambur. Pemerintah Kabupaten Karo sedang melakukan kegiatan untuk simulasi pemakaian pondoko atau jambur ya, atau rumah pertemuan dalam rangka pesta adat atau pesta budaya, pesta kematian dan sebagainya, di mana selama ini setelah masa pandemi COVID ini tidak pernah dipergunakan karena desakan oleh masyarakat, dan di samping itu adanya toleransi dari pemerintah memakai ini dengan protokol kesehatannya ketat, maka pemerintah memfasilitasi dengan membuat suatu juklak istilahnya, dengan membuat simulasi berbentuk video nanti atau rupa SOP supaya nanti setiap desa yang mempunyai jambur atau pendopo bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan di kampungnya dengan memakai jambur atau pendopo di desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Karo meminta kepada pengelola Jambur dan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama berlangsungnya kegiatan untuk mengantisipasi adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Batubara Zahir melakukan peninjauan langsung ke pasar dan mengimbau warga agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dan drainase saat musim penghujan guna mengantisipasi terjadinya banjir. Hal tersebut disampaikan Bupati Batubara Zahir saat peninjauan langsung di Pasar Delima Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara. Dalam peninjauan tersebut, Bupati melihat langsung kondisi drainase yang bermasalah serta bangunan tidak sesuai tempat di pasar tersebut. Permasalahan itu pun membuat sejumlah kios pedagang kerap tergenang air saat hujan tiba, sehingga pedagang keluhkan enggannya pembeli yang datang. Bupati Batubara Zahir mengatakan, pemerintah kabupaten akan memperbaiki saluran drainase serta menertibkan bangunan yang tidak sesuai dan meminta warga untuk mendukung perbaikan tersebut. Zahir menambahkan pemerintah peduli terhadap pembangunan pasar, terbukti dengan telah direnovasinya sejumlah pasar, diantaranya Pasar Petatal, Pasar Tanjung Tiram, dan Pasar 50. Masyarakatnya mau nggak hidup bersih? Sampah itu kan bisa mengimpakan banjir. Kebersihan itu kan tanggung jawab kita semua. Tapi saya lihat air masih banyak yang tergenang di dalam. Kemudian di depan ini seharusnya tidak ada ruko. Sekarang udah jadi ruko. Jadi yang gitu-gitu kan membuat banjir. Ya masyarakat juga, para pedagang harus mendukung lah, relokasi harus mau. Pemerintah nggak bisa bergerak kalau masyarakat tak mendukung, tidak ada kerjasama. Ya, jadi ini yang kita harapkan, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki. Tempat lain lihat itu, di Petatal kita sudah bangun, di 50 sudah mulai bagus, Tanjung Tiram. Ya, nanti kita sudah arah kemari lah. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada para pelaku UMKM.
Penyerahan bantuan secara simbolis ini digelar di Aula Kantor Camat Air Putih yang dihadiri Bupati Batubara Zahir, Ketua Tim Penggerak PKK Maya Indriasari, serta Kepala Dinas Koperindak Batubara Ahmadan Kohir dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa alat pembuat terasi, alat pengolahan hasil panen cabai, dan alat bantu kemasan, serta 90 unit alat pres emping melinjo dan 44 unit gerobak berdagang. Bupati Zahir mengatakan, bantuan kepada para UMKM ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga kini. Selain bantuan peralatan, pemerintah Kabupaten Batubara juga akan menggelar pelatihan kewirausahaan untuk membuka peluang usaha baru. Ya, kita menyerahkan kepada penerima, baik pelaku koperasi, pelaku UMKM, terhadap alat gerobak, kemudian pengempres emping, kemudian ada alat membuat terasi, sehingga kita harapkan ke depan para UMKM, para koperasi ini bisa eksis ya di masa-masa pandemi ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, dengan alat ini pasti bisa mempercepat proses pembuatan sebuah produk lebih berkualitas, lebih enak ya, sehingga nanti pemasarannya lebih tinggi. Nah, sehingga di situ akan pasti tumbuh ekonomi kerakyatan itu. Iya, ke depan saya pengen ya, sebelum kita kasih kita latih dulu. Tukang buat bakso kita latih buat bakso yang enak, yang gurih, yang mantap, sehingga ketika nanti dia mendapat sertifikat langsung kita kasih peralatan. Nah, sehingga nanti dimulailah mereka untuk melakukan perdagangan itu. Nah, tapi kalau nanti kita kasih dia tidak punya keterampilan, ya, habis kita kasih alat, dibuatnya bakso, baksonya nggak enak, dimakan orang, besok nggak jual lagi. Udah nggak enak, orang nggak datang beli lagi, sehingga gerobak bisa jadi tempat kandang ayam nanti akhirnya. Nah, inilah upaya kita dari pemerintah memberikan edukasi itu, memberikan peralatan itu, tapi kita harapkan bisa bermanfaat sepanjang masa. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, nasib baik akan selalu mengikuti orang yang berkukuh dalam pendirian. Kalimat ini sangat tepat mengisahkan anak petani miskin, warga Kelurahan Perdagangan 3, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Anak petani ini berhasil mendapat beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Hidup dari keluarga sederhana dan hanya menumpang tempat tinggal di rumah neneknya, tentu tidak mungkin bagi Jenderal Habel Butar-Butar dapat menggapai cita-citanya untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Karena kondisi keluarga dan perekonomian kedua orang tua yang kurang mampu, membuat Jenderal Habel Butar-Butar menganggur selama 2 tahun. Niat untuk kuliah dan menjadi orang sukses, akhirnya Jenderal Butar-Butar diam-diam mendaftarkan diri di Universitas Multimedia Nusantara Jakarta melalui informasi pendaftaran mahasiswa baru yang didapat dari Instagram. Melihat dari situasi perekonomian keluarga, kecil kemungkinan dirinya bisa melanjutkan kuliah di tingkat universitas. Namun, berkat kesabaran dan harapan dan melalui proses waktu, siapa sangka Jenderal Habel Butar-Butar akhirnya diterima dalam program studi teknik fisika Universitas Multimedia Nusantara Jakarta dan diperkenankan kuliah tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Sejak menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Jenderal Butar-Butar sudah memiliki keinginan untuk kuliah dan bercita-cita menjadi orang sukses. Di masa sekolahnya pun, dirinya beberapa kali menerima piagam penghargaan dan medali. Dalam kesehariannya, Jenderal Butar-Butar membantu kedua orang tuanya mengurus kebun yang berada tepat di sebelah rumahnya. Di samping itu, ia juga bekerja sebagai penjaga warung milik orang lain. Hal tersebut ia lakukan demi membantu perekonomian kedua orang tuanya. Untuk kuliah, untuk melanjutkan ke universitas yang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan saya pun melihat keadaan orang tua saya, di situ saya sedikit mengurungkan niat, karena memang orang tua saya bukanlah orang yang mampu. Lalu setelah tamat,
saya sempat menganggur 2 tahun. Di situ saya memang sedikit down karena nggak melakukan apa-apa, hanya kayak kerja-kerja biasa saja. Memang tetap belajar untuk mempersiapkan lagi beasiswa yang ingin saya ambil. Dan kegiatan saya sehari-hari pada saat saya menganggur itu, bangun pagi hari itu saya langsung ke ladang untuk ngurus ladang. Dan kebetulan ladangnya samping rumah. Ladangnya itu kami sewa per tahun 400.000. Jadi kami tanami jagung dan cabai. Dan kemudian pada siang hari sampai sore saya biasanya mempersiapkan diri saya sambil belajar. Saya belajar di rumah, belajar mandiri supaya kemampuan saya itu tidak menghilang, supaya bisa makin tajam juga pada saat melakukan tes-tes apapun. Lalu pada malam harinya sekitar jam 6:30 saya sudah berangkat kerja untuk jaga malam juga. Jaga malam di kios kecil milik orang lain. Serta Panggabean, orang tua Jane mengatakan awalnya merasa kurang yakin anaknya Jane mendapatkan beasiswa dari universitas. Apalagi ia tidak tahu kalau anaknya Jane Rael Butar-Butar mendaftar untuk mendapatkan beasiswa di universitas tersebut. Sangat terharu karena ketika kami mendengarnya itu kami tidak tahu berawal dari dia melamar ke OSC ini aja kami tidak tahu, dan tiba-tiba ada kabar dari OSC bahwasannya anak kami sudah diterima, dan itu sungguh membuat kami itu terharu sekali dan tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin kami itu karena kami tidak berpikir apakah ini berita ini bohong atau tidak, karena kami tahu kondisi keluarga, suamiku, pekerjaan kami itu hanya sebagai buruh tani biasa. Dan terkadang suami pun kerjanya hanya sembrautan, ya kerja apa saja, tidak tetap ketika tidak ada pekerjaan, apalagi di zaman COVID sekarang ini ekonomi itu sangat menghambat kehidupan kami. Tetapi ketika anak kami ada kabar seperti ini, hati kami sangat terharu sekali, dan ini mengobati rasa sedih kami ini terobati. Angka bahwasanya anak kami ini bisa terpilih di Universitas Multimedia Nusantara yang begitu megah dan elit lah, yang kalau dikatakan orang itu bahwasanya per semester itu berapa biayanya kami pun tidak tahu, sangat mahal. Dan tetangga pun kadang orang lain kan berpikir, oh kenapa anak ibu itu bisa masuk seperti ini. Kadang kami juga menjawabnya tidak tahu, yang hanya kami berharap, hanya kami menjawab yang mungkin mudah-mudahan ini menjadi nasib perubahan dari anak kami ini. Ebit Master melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.